Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menginstal CC Miner ke dalam STB B860H yang sudah terinstall OS Arambian. Oke, langsung saja. Sebelumnya STB kita yang kemarin sudah kita ganti IP, kita cek koneksinya dengan ping 192.168.117. Ya, STB kita sudah terhubung ya ke komputer kita. Selanjutnya kita masuk dengan SSH. Nah, setelah kita masuk, kita lanjutkan masukkan password dan username, root. Selanjutnya passwordnya. Oke, kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini saya menginstal menggunakan SSH biar lebih mudah, karena kita biar lebih mudah untuk copy paste scriptnya ya. Jadi kita nggak nulis ulang, karena kadang kalau kita nulis ulang kita ada salah ketik dan itu bikin lama. Oke, saya sudah punya scriptnya. Oke, sekarang saya akan update terlebih dahulu. Kita copy, kita pastekan di terminal. Nah, sekarang kita proses update, karena dalam Arambian ini tentunya akan selalu ada updatean dari sana ya, dari penyedianya. Jadi kalau kita update, kita berusaha mendapatkan fitur-fitur terbaru dan keamanan terbaru. Oke, ini sudah selesai update. Kemudian kita upgrade apt strip get upgrade, enter. Prosesnya sedang di upgrade. Oke, kalau ada yang meminta persetujuan, yes aja, enter. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Karena lumayan lama update-nya ya teman-teman. Diusahakan menggunakan jaringan yang stabil dan cepat ketika kita update. Tentunya ketika kita update fitur-fitur dalam Arambian itu memerlukan kuota banyak ya kalau menggunakan provider seperti biasanya. Tapi kalau kita sekarang, kalau saya menggunakan IndiHome dan itu sudah cukup. Tapi ketika kita nanti menjalankan script mining itu nggak begitu banyak kuota yang dipakai. Yang penting kalau script kalau mining itu yang terpenting adalah stabilnya. Kalau stabil itu bagus buat mining. Tidak perlu kekuatan atau bandwidth yang cepat atau besar, enggak. Oke, ini masih proses upgrade ya teman-teman. Biasanya memang lama. Dalam video ini saya sengaja tidak memotong atau mempercepat prosesnya, hanya biar teman-teman jelas. Jadi proses itu akan saya record dari awal sampai akhir. Oke, kita tunggu saja.
Sebenarnya kalau kita mining menggunakan STB, ya yang terpenting kita harus sabar, karena memang namanya STB ya, kecepatan kita dalam mining virus itu 1 STB B860H, baik itu versi 1 atau versi 1, 2, ya versi 1 dan 2 itu kecepatannya paling cuma 1,5 MHz, kadang sampai 1,7, tapi itu jarang. Normalnya sih 1,3 sampai 1,5. Tapi memang kita akui untuk konsumsi listriknya memang rendah, tidak seperti ketika kita mining menggunakan CPU komputer atau menggunakan VGA. Biasanya saya bandingkan ketika saya menggunakan CPU komputer itu dengan prosesor Xeon, saya mendapatkan rate kecepatan biasanya sampai 4,5 sampai 5 MHz, tapi itu dengan konsumsi daya di atas 100 watt. Sedangkan ketika saya mining menggunakan STB, untuk mencapai 4 sampai 5 MHz itu saya membutuhkan 3 sampai 4 STB, dan itu mengkonsumsi daya listrik sekitar 15 watt. Begitu, dengan kecepatan yang sama, konsumsi listriknya jauh berbeda. Dengan CPU bisa 90 sampai 120 watt, tapi dengan STB hanya mengkonsumsi 15 sampai 20 watt. Oh ya teman-teman, untuk power supply-nya saya menggunakan power supply komputer. Jadi power supply komputer yang 380 watt saya masih cukup, bahkan lebih, untuk menghidupkan 15 STB lebih. Oke, ketika ada notifikasi saya bisa keep the local version. Oke, maka dia akan diteruskan untuk proses upgrade-nya. Dalam penginstalan CC Miner ini sendiri nanti akan saya bagi menjadi 2 video. Yang pertama adalah video menginstal CC Miner sampai dia bisa mining, dan yang kedua adalah menginstal crontab agar secara otomatis STB ini akan melakukan proses mining ketika power on. Jadi ketika listrik mati atau powernya mati setelah restart, secara otomatis ketika STB ini hidup, dia akan melakukan perintah untuk mining. Jadi kita tidak perlu remote, yang penting kita harus memastikan kalau STB itu hidup, maka proses mining itu akan berjalan. Oke, kita tunggu saja. Oh iya, buat teman-teman yang akan menggunakan STB ini untuk mining koin, sebaiknya sebisa mungkin teman-teman bisa menjaga suhu prosesornya itu stabil di angka 50 derajat Celcius. Kalau bisa ya sekitar 45 ke bawah, itu biar STB kita awet tentunya. Dan di sini saya juga sudah running STB untuk mining sekitar 15 unit, dan itu akan saya tambah lagi. Itu sudah sekitar 3 bulan.
dan di 3 bulan itu STB saya memang tidak saya matikan ya, kecuali memang kalau ada perawatan ya saya matikan, tapi secara script sudah setiap 4 jam sekali dia akan auto restart. Oke, upgrade-nya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan install libguard. Copy, kita tempel saja, klik kanan ya, terus kita enter. Oke, sedang diinstal. Yes. Oke, sudah oke. Kita install git, klik kanan, enter. Nah, penginstalan menggunakan putih atau SSH ini mempermudah kita. Jadi kita tinggal copy paste script dan itu akan berjalan cepat. Oke, kita sekarang cloning CC minernya ya. Copy. Kita cloning CC miner dari servernya sana. Oke, done, selesai. Kemudian kita buka CD CC miner. Kita sudah masuk CD CC miner. Sekarang kita kopikan ini ya teman-teman. Oke, enter. Kita sedang kita clean. Oke, tunggu. Oke, nah sekarang kita coba. Oh ya teman-teman, di sini di scriptnya ini adalah wallet dari VirusCoin ya. Ini walletnya, teman-teman bisa kopikan walletnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin walletnya dulu di aplikasi Virusnya. Mungkin nanti atau besok bisa saya upload atau ya saya sertakan tutorial untuk membuat wallet di wallet VirusCoin di aplikasi VirusCoin. Tapi untuk sekarang di sini adalah wallet saya VirusCoin. Nanti kalau teman-teman menggunakan script ini tinggal di copy paste aja walletnya di sini. Dan di sini saya ini nama dari workernya, nama dari STB kita. Kita rubah menjadi tuyul 7. Saya pakai tuyul, istilah tuyul biar minernya ini cari duit sendiri aja. Oke, kita kopikan. Ini adalah perintah untuk miningnya. Oke, copy. Nah, di sini ini saya ulangi ya teman-teman, ini adalah portnya, ini di sini adalah poolnya. Saya menggunakan luck pool. Ini portnya, bisa di copy langsung di poolnya. Ini wallet virusnya, ini nama workernya, dan ini thread yang akan kita pakai. STBB 860 itu memiliki 4 thread.
jadi saya maksimalkan. Oke, saya copy ya teman-teman, saya di sini. Nah, kita coba setelah kita kopikan tadi di situ, ini ya, ini langsung secara otomatis ini akan mining, dia akan mining. Oke, di sini sudah accept ya, sudah diterima, difficulty-nya segini, untuk kecepatannya masih 684 kHz. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai ke 1 MHz. Kita sekarang coba lihat di poolnya, apakah sudah terkirim ke pool atau belum. Lag pool, saya menggunakan lag pool ya, ini walletnya. Ya, ini ya teman-teman, ini belum, ternyata yang tuyul 7 belum masuk. Kita tunggu, karena ini tadi rig mining saya yang rig mining 1 itu barusan restart, jadi di sini belum, untuk kecepatannya belum maksimal. Kita coba, belum masuk. Kita cek dulu apakah benar ini nama. Oke, kita masukkan walletnya di sini ya teman-teman, BPUF belakangnya. Go, kita cek. Teman-teman bisa cek, misal di poolnya kok udah selang berapa menit, bisa 10 sampai 14, 10 sampai 15 menit kok tidak muncul di poolnya, itu teman-teman bisa cek apakah benar penulisan dari walletnya. Mungkin itu yang dimasukin bisa wallet orang lain, bisa jadi, atau salah huruf satu aja, itu tetap nggak akan masuk ke pool kita. Kita tunggu saja. Oke, hashingnya sudah masuk. Tuyul 7 belum masuk. Kemana tuyul 7 ini? Biasanya pool seperti itu teman-teman. Poolnya itu kadang lama, butuh waktu lama untuk upgrade. Kadang posisi STB kita sudah mati tapi masih terdeteksi di pool ya, di pool ya, pool seperti itu, update-nya itu kadang tidak real time. Oke, kita tunggu saja tuyul 7 masuk. Tuyul 7 belum masuk. Tuyulnya suruh nyari duit sendiri, nyari koin sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita punya banyak rig mining itu sebenarnya ya bisa dibilang iseng-iseng, tapi iseng-iseng berhadiah ya teman-teman. Iseng-iseng tapi punya pendapatan walaupun itu kecil ya, sebenarnya sebanding juga dengan modalnya ya. Kalau kita pakai STB itu kan nggak semahal VGA atau CPU komputer. Kalau di online shop itu STB B860H yang sudah di root itu paling kisaran harga 100-150 itu sudah dapat. Tapi kalau kita punya rekanan dari Telkom itu bisa lebih murah lagi ya, tentunya belum di root ya, jadi itu masih batangan. Oke teman-teman, ini tuyul 7 sudah masuk ya, bisa dicek ini dari putihnya, prosesornya ini tuyul 7 sudah masuk ya. Kita kontrol C untuk selesai ya.
Emang sengaja saya matikan karena ini posisi STB nya belum saya pasang direct, jadi masih panas. Oke, tapi tuyul 7 masuk ya teman-teman. Ini kecepatan di pool segini karena memang belum terdeteksi, semua poolnya belum update. Oke, selanjutnya kita exit, kita masuk lagi ya. 192, 168, 117. Belajar ambil. Oke, kita cek di sini suhunya itu 52 derajat. Ini kalau bisa, kalau memang STB ini buat mining, jangan sampai lebih dari 50 derajat ya teman-teman. Batas ya sebisa mungkin kita tahan suhu di sekitar 45 derajat biar STB nya bisa awet ya. Oke, ini karena kita belum setting auto run untuk miningnya, sesi minernya, jadi dia nggak mining. Nah, di sini ada prosesornya. Mana hilang? Nah, di sini adalah prosesornya 1 2 3 4, ada 4 thread, kecepatan normal segini. Jadi ketika kita mining, thread ini akan full penuh. Ya, kita juga bisa kalau ingin membatasi kecepatan prosesor, misal dari setiap thread itu kita hanya alokasikan 80% dari sumber dayanya, atau biar mudah juga kita di sini ada 4 thread, nanti di script miningnya kita hanya isikan 3, jadi cuma 3 thread yang digunakan untuk mining dan masih ada sisa 1. Itu fungsinya adalah untuk menurunkan suhu kinerja prosesor, itu juga bisa terpakai, bisa seperti itu caranya. Tapi kalau kita menggunakan rig atau kita menginstal STB ini dengan pendingin yang bagus, itu kita maksimalkan nggak masalah, yang penting suhunya tidak lebih dari 50 derajat. Kiranya cukup sekian tutorial kali ini, yaitu untuk menginstal CC Miner di STB B860H yang sudah terinstall Arambian. Untuk selanjutnya yaitu setting auto-run untuk CC Miner atau miningnya, proses miningnya jadi auto-run. Itu akan saya sambung di video berikutnya karena ini sudah terlalu panjang, 22 menit ya teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin besok akan saya upload, dan jika teman-teman membutuhkan script yang tadi saya instalkan, itu bisa di download di kolom komentar. Dan tentunya saya Bagaskara mohon dukungannya untuk channel saya ya tentunya, biar lebih semangat lagi dalam membuat video dan tutorial lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Let it go.